Tribuners, kembali lagi dengan saya Rizkia Yulika Sari. Kali ini kita akan berbincang ringan dengan narasumber yang sangat menarik, yaitu dari Tribun Solo. Hari ini kita akan berbincang dengan Mas Sigit Arianto. Kita akan membahas tentang produksi podcast. Apa kabar Mas Sigit? Alhamdulillah baik Mbak Rizkia, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Untuk sudah berapa lama bekerja di Tribun Solo sendiri? Saya ini tahun ke-8, jadi saya masuk itu akhir 2016. 2016 sampai sekarang di 2024. Iya, betul. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih produksi podcast yang ada di Tribun Solo seperti itu. Nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Untuk yang pertama, bagaimana sih cara pembuatan podcast menurut Mas Sigit itu yang menarik? Oke, podcast yang menarik ya? Iya. Ya, podcast yang menarik itu yang pertama kita harus tentukan dulu temanya harus menarik. Bisa soal apapun ya. Setiap tema podcast itu punya masanya sendiri-sendiri di YouTube. Bisa soal kuliner, bisa soal apa misalnya musik, bisa soal apa yang lagi viral, yang lagi trending macam-macam. Bahkan konten-konten horor pun, tema horor pun banyak sekali diminati oleh netizen Indonesia. Ada yang temanya, ada yang podcast, yang ngobrol aja, atau ada yang sampai penelusuran ke lokasi yang dianggap angker gitu-gitu. Jadi macam-macam. Yang pertama, tema dulu tentukan. Yang kedua, sajikan narasumber yang memang berkompeten. Bisa orang yang lagi viral, atau orang yang kira-kira berkompeten membahas tema yang lagi viral itu, macam-macam. Ketiga, lokasi. Bisa kita setting studio yang menarik bagi penonton, bisa mungkin kita podcastnya di tempat-tempat yang nggak biasa, bisa kita di ruang terbuka, bisa di alam, macam-macam. Jadi itu, yang pertama tetap tema dulu, yang kedua tampilkan narasumber yang menarik, baru tempat ini sebenarnya opsional sih, tapi lebih ke tema sama tokohnya dulu gitu. Ya, setelah kita tahu hal-hal yang menarik dari podcast, bagaimana sih cara produksi podcast sendiri kalau di Tribun Solo? Di Tribun Solo sendiri ya? Oke. Kita podcast itu ada beberapa jenis ya. Ada podcast yang news banget, artinya dari redaksi kita butuh wawancara tokoh-tokoh tertentu yang berkaitan dengan berita. Misalnya kita lagi rame soal kasusnya Vina, kasus pembunuhan Vina. Kita bisa wawancara dengan Kapolresnya, bisa dari pengamat hukum dan segala macam. Bisa juga kita podcast dengan tamu yang dari luar. Ada misalnya kita ada kerjasama iklan dengan Bea Cukai Solo misalnya. Kita bisa biasanya iklan itu datang dari tim AE. Tim AE nanti kontak tim redaksi. Oh, besok kita ada podcast dengan Bea Cukai Surakarta hari apa, tanggal berapa, kita berangkat ya. Oke, biasanya dari tim AE koordinasi dengan saya selaku PIC iklan, saya yang susun timnya, berapa orang yang berangkat, alatnya apa aja, siapa yang host yang berangkat, temanya apa, pertanyaannya apa, gitu kita diskusikan. Konsep sudah fix, kita kirimkan ke narasumber, apakah ada revisi dari narasumber atau ada tema lain yang ingin dibahas, itu kita komunikasikan. Setelah fix baru kita mulai podcast. Bisa podcast kita di studio, saya harus booking studio dan alat untuk kapan, timnya siapa aja, kita harus set seperti apa, berapa narasumber, kita harus kita pastikan dulu. Lalu kalau kita podcastnya di lokasi, tentu kita berangkat di sana, kita siapkan alat selengkap mungkin. Di lokasi kita setting tempatnya. Kalau narasumber sudah menyiapkan, Mas nanti kita podcastnya di ruang ini ya, kita setting di situ. Atau kalau Mas kira-kira enaknya di mana ya, ya kita harus di lokasi kita improvisasi, mana tempat spot yang kira-kira bagus untuk podcast, seperti itu. Oke. Kemudian untuk tema podcast yang paling happening nih saat ini kira-kira apa ya, Pak Sigit? Ini yang lagi ramai ya Mbak ya, kayaknya pilkada ya. Pilkada. Jadi saya baca di beberapa berita kan baru banyak bermunculan berita-berita pilkada, baik dari Solo Raya maupun segala macam, baik di Jakarta kan lagi ramai juga. Siapa, ada yang mantan gubernur yang pengen nyalon lagi, ada yang keluarga presiden yang kabarnya mau nyalon juga. Itu lagi happening sekarang Mbak, soal politik sih lebih banyak ya. gitu ya. Ya. Kemudian kalau ini misalnya ada siswa atau pemuda nih yang tertarik dengan dunia podcast, ini memulainya dari mana kira-kira?
Tentu dimulai dari diri sendiri dulu, Mbak. Pertama dia harus suka dulu podcast. Suka dulu. Jadi ya? kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka kan akan lebih maksimal di situ. Jadi nggak terpaksa gitu. Suka dulu, perbanyak referensi, bisa buka-buka di YouTube, bisa dari podcast yang kan ada podcast yang ada tampilannya, ada yang cuma kayak podcast di Spotify dan lain-lain. Perbanyak dulu podcast seperti apa yang disuka, pelajari dari situ, ATM, amati, tiru, modifikasi, kira-kira mau bahas soal apa, narasumbernya siapa. Soal alat itu banyak jadi kendala, Mbak, tapi itu sebenarnya nomor 2 sih. Yang penting rata-rata kan kita punya smartphone semua ya, itu sudah bisa dipakai untuk merekam. Kita pakai tripod juga nggak harus yang mahal, kita bisa dimulai dari yang lingkup kita dulu aja lah. Kita kuasai dulu kita pengennya mau apa, mau podcast yang seperti apa, tentukan tema, kira-kira kita mau wawancara siapa. Kalau tertarik jadi hostnya ya harus latihan nge-host, ngomong di depan kaca, kira-kira aku kurang apa ya kalau aku ngomong di depan kamera, kira-kira di depan kaca dulu seperti apa. Kalau itu udah siap semua, konsep sudah siap, narasumber siap, ya kita bisa mulai dengan orang-orang terdekat kita dulu lah. Bisa dengan teman, bisa dengan guru, bisa dengan siapapun yang orang-orang terdekat kita latih dari situ. Jangan tunda untuk memulai, harus podcaster atau YouTuber yang terkenal pun kan pasti mereka pernah jadi pemula dulu seperti itu. Jadi mulai dulu aja. Mulai gitu. dulu aja yang terpenting ya. Ini pertanyaan terakhir, apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk pemula yang tertarik dengan dunia podcast? Jangan jadikan halangan hambatan seperti alat segala macam itu sebagai alasan untuk tidak memulai podcast. Mulai sedini mungkin. Jangan mikir, aku harus punya kamera dulu nih, aku belum punya kamera nih, aku nggak punya studio nih. Hilangkan itu semua. Kita berproses. Seorang profesional pasti berawal dari amatir. Jadi lakukan apa yang kita suka, kita kuasai, kita learning by doing. Setiap podcast pasti ada yang kurang. Nah, kita pelajari dari podcast kita sebelumnya kurangnya apa nih. Kita perbaiki di podcast-podcast selanjutnya. Intinya mulai aja dulu, gitu Mbak. Ya, ternyata untuk membuat sebuah podcast itu kita harus suka terlebih dahulu, seperti itu ya. Betul. Mas Sigit. Terima kasih sekali Mas Sigit sudah sama-sama berkenan hadir di acara podcast kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ini sangat menarik sekali podcast kali ini tentang produksi podcast. Selamat siang semuanya. Iya, udah. Langsung record aja mah. Sekarang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung nggak apa-apa mah. Record. Nggak usah dimatiin mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ikut terus nanti. Iya kan cuma tinggal motong-motong aja paling.